Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur, semoga kita tetap saling berbagi tentang kabar gembira. Izinkan kami untuk menyajikan kisah perjalanan spiritual Sunan Kalijaga yang tertulis di dalam kitab Duriyat, bab yang diberi nama Suluk Linglung Sunan Kalijaga. Untuk episode kali ini yang dibahas adalah pupuh 3, yaitu pupuh Durma, dalam versi bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Karirin KT Official, Ramadan 2022. Episode 3, mengisahkan tentang Sunan Kalijaga diperintahkan ibadah haji ke Mekah dan mengisahkan tentang pertemuan Sunan Kalijaga dengan Nabi Khidir di tengah samudera. Sunan Bonang segera menerobos ke dalam hutan yang sangat lebat dan sulit untuk dilewati. Setelah benar-benar menemukan Syekh Melayo yang sedang laku kijang, yang tengah berlari, segera dilempar dengan nasi satu kepal, tepat mengenai punggungnya. Syekh Melayo agak lambat larinya, lalu ketika lemparan yang kedua mengenai lambungnya, lalu jatuh terduduklah Syekh Melayo. Kemudian dilempar lagi nasi satu kepal, segera ingat dan sadarlah Syekh Melayo. Kemudian beliau berbakti kepada Sunan Bonang. Dia berlutut mencium kaki Sunan Bonang, lalu berkata sang guru Sunan Bonang, "Anakku, ketahuilah olehmu, bila kau ingin mendapatkan kepandaian yang bersifat hidayatullah, naiklah haji, menuju Mekah dengan hati tulus, suci, ikhlas. Ambillah air Zam-Zam ke Mekah, itu adalah air yang suci, serta sekaligus mengharap berkah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri tauladan manusia." Lalu Syekh Melayo berbakti, mencium kaki Sunan Bonang, memohon diri dan segera menuju tujuan yaitu Mekah. Sunan Bonang sudah lebih dulu melangkahkan kakinya menuju desa Benang yang sepi, dan selanjutnya kita ikuti perjalanan Syekh Melayo yang berkehendak naik haji menuju Mekah. Syekh Melayo menempuh jalan pintas, menerobos hutan, naik gunung, turun jurang, tetebingan didakinya. Ketika sampai tepi pantai, hatinya bingung, kesulitan menempuh jalan selanjutnya, sebab terhalang oleh samudera yang luas, sejauh mata memandang, hanya tampak air semata. Dia diam tercenung lama sekali memutar otak mencari jalan yang sebaiknya ditempuh. Lalu di tepi samudera, Syahban tersebutlah seorang manusia yang bernama Sang Pajuningrat, mengetahui kedatangan seorang yang tengah bingung. Sang Pajuningrat tahu segala perjalanan yang dialami oleh Syekh Melayo dengan sejuta keprihatinan, sebab ingin meraih hidayat. Berbagai cara telah ditempuh, juga melalui penghayatan kejiwaan dan berusaha mengungkap berbagai rahasia yang tersembunyi, namun mustahil dapat menemukan hidayat, kecuali kalau mendapatkan kanugrahan Allah yang hak. Syekh Melayo sudah terjun, merenangi lautan luas, tidak mempedulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama Syekh Melayo sudah hampir di tengah samudera, mengikuti jalan untuk mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah. Tidak sampai lama, sampailah Syekh Melayo di tengah samudera. Ternyata setelah Syekh Melayo ada di tengah samudera, penghatannya melihat seseorang yang sedang berjalan tenang di atas air. Beliaulah yang berjuluk Nabi Khidir, yang tidak diketahui dari mana datangnya. Lalu Nabi Khidir bertanya dengan lemah lembut, "Syekh Melayo, apa tujuanmu mendatangi tempat ini? Apakah yang kau harapkan? Padahal di sini tidak ada apa-apa, tidak ada yang dapat dibuktikan, apalagi untuk dimakan, juga untuk berpakaian pun tak ada. Yang ada hanyalah daun kering yang tertiup angin, yang jatuh di depanku, itu yang aku makan. Kalau tidak ada daun yang jatuh, tentu aku tidak makan. Senangkah kamu dengan melihat ini semua?" Lalu, Syekh Melayo heran mengetahui penjelasan itu. Nabi Khidir berkata lagi kepada Syekh Melayo, "Cucuku, di sini ini banyak bahayanya, kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa.
tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini, segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya. Mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa, padahal kamu tidak takut mati. Kutegaskan sekali lagi, di sini tidak mungkin kau dapatkan yang kau maksudkan. Syekh Melayo bingung, hatinya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Lalu Syekh Melayo menjawab bahwa dia tidak mengetahui akan langkah yang sebaiknya perlu ditempuh selanjutnya. Semakin pelan ucapan Syekh Melayo, terserah bagaimana baiknya. Sang guru Nabi Khidir menebak, apakah kamu juga sangat mengharapkan hidayatullah atau petunjuk Allah? Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan, ikutilah petunjukku sekarang ini. Menjalankan petunjuk gurumu, Sunan Bonang, beliau memberi petunjuk padamu, menyuruhmu menuju kota Makkah, dengan keperluan untuk naik haji. Maka ketahuilah olehmu, sungguh sulit menjalankan lika-liku kehidupan itu. Jangan pergi kalau belum tahu yang kau tuju, dan jangan makan juga kalau belum tahu rasanya, rasa yang dimakan. Jangan berpakaian juga kalau belum tahu juga kegunaan berpakaian. Lebih jelasnya, tanyalah sesama manusia, sekaligus dengan persamaannya. Kalau sudah jelas, amalkanlah. Demikianlah seharusnya hidup itu. Ibarat ada orang bodoh dari gunung, akan membeli emas, oleh tukang emas diberi. Biarpun kuningan, tetap dianggap emas mulia. Demikianlah pula dengan orang berbakti. Bila belum yakin benar, pada siapakah yang harus disembah? Syekh Melayo ketika mendengar itu, spontan tertunduk berlutut, mohon belas kasihan. Setelah mendapati kenyataan bahwa Nabi Khidir betul-betul serba tahu yang terkandung di hatinya. Lalu dengan duduk bersila, Syekh Melayo berkata, yang kami dengar akan kami laksanakan. Syekh Melayo meminta kasih sayang, memohon keterangan yang jelas, siapakah nama tuan? Mengopo di sini sendirian? Sang Pajuningrat menjawab, sesungguhnya aku ini Nabi Khidir. Syekh Melayo berkata, aku menghaturkan hormat sedalam-dalamnya kepada Tuan junjunganku, mohon petunjuk. Adapun aku perlu dikasihani, aku juga tidak tahu benar tidaknya pengabdianku ini. Tidak lebih bedanya dengan hewan di hutan, itu pun masih tidak seberapa, bila mau menyelidiki kesucian diriku ini. Dapat dikatakan, aku lebih bodoh, dungu, serta tercela di jagat ini, menjadi bahan tertawaan di muka bumi. Aku ibarat keris, tanpa kerongko keris, ibarat bacaan, yang tanpa isi yang tersirat. Maka berkata dengan manisnya sang Nabi Khidir kepada Syekh Melayo. Terima kasih, sudah menyaksikan kisah perjalanan spiritual Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat dan mendapatkan hikmah tersurat dan tersirat dari kisah ini. Mohon maaf jika ada pengucapan yang salah, sehingga jadi jauh dari arti yang dimaksud kisah ini. Untuk berikutnya akan disajikan pupuh yang keempat, yaitu pupuh Dandang Gula, yang berjudul Sang Nabi Khidir. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Karirin KT Official, Syawal, Mei 2022.